Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Satu sisi kita kan diperintahkan ya untuk selalu menjaga penampilan keindahan. Tapi jangan sampai menjaga keindahan dan segala macam ini jangan sampai berlebihan. Nah itu dia. Jangan sampai berlebihan ila haddin yaghtallu fihi tawazun, kepada hal yang menjadikan keseimbangan itu jadi terganggu. Alladzi aqama al-islamu alaihi tasyri'atihi jami'an. Yang Islam menegakkan keseimbangan itu di semua syariatnya. Jadi syariat semuanya ini semuanya terkandung ada keseimbangan. Jadi ada keseimbangan yang terjaga selalu dalam setiap syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang muslim ketika dia melaksanakan ataupun mengaplikasikan keindahan-keindahan ini semuanya, itu tidak berlebihan yang pada akhirnya mengganggu daripada keseimbangan itu sendiri. Jadi kalau umpamanya dia seorang muslim ya, menjaga penampilannya enggak berlebihan. Nah, gitu. Ada orang kadang-kadang gara-gara menjaga penampilan itu berlebihan, ya. Jangan. Pakaiannya itu norak, jadi orang istilahnya jadi norak gitu. Ini satu sisi kita memang diperintahkan, tapi jangan berlebihan, dijaga dengan baik. Makanya kan dalam kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, ya, itu dikatakan oleh Nabi, inna li badanika 'alaika haq. Badanmu itu punya hak. Wali ahlika 'alaika haq. Keluargamu punya hak. Ya, jasad punya hak. Artinya keseimbangan, jangan juga ibadah terus. Akhirnya membuat kita jadi sakit. Jangan juga penampilan kita yang selalu necis umpamanya, akhirnya apa? Akhirnya kita berutang-utang. Kan bisa jadi orang kayak gitu. Dia demi untuk menjaga penampilan yang baik, akhirnya dia berutang-utang. Ini nggak benar juga gitu loh. Ya. Jadi begini, kadang-kadang sebagian orang memang punya kemampuan tapi tidak dipergunakan. Ini salah. Tapi ada orang yang tidak punya kemampuan yang cukup tapi memaksakan. Ini juga salah. Yang benar apa? Yang benar adalah menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya gitu loh, ya. Jadi kalau ada pakaian yang bagus, kenapa sih masih buruk juga yang dipakai? Kan nggak benar itu. Ya, pakaian buruk kan sekali-sekali dipakai barangkali kan untuk umpamanya bekerja di rumah dalam pengertian untuk membersihkan apa yang memang butuh pakaian yang seperti itu gitu kan, atau untuk berolahraga mungkin pakaiannya tidak sebagus pakaian dia berceramah, pakaian dia rapat dengan orang dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lihat dan kita jaga. Jika keseimbangan itu terjaga, terlihat, ya. Bihaitsu dikatakan di sini, bihaitsu la yatagha janiba bihaitsu la yatagha janiban fi hayatihi ala janib. Sehingga tidak dia berlebihan dalam satu sisi tapi meninggalkan sisi yang lain. Gitu ya. Jadi fal muslimu al-wa'i yaqidun mutanabbihun dauman ilal i'tidal fi kulli syai'in. Maka seorang muslim yang al-wa'i yang bijaksana itu senantiasa dia terjaga, senantiasa dia ingat ya akan pentingnya keseimbangan dalam segala sesuatu. Seimbang, ya. Jadi keseimbangan ini penting sekali, jangan berlebih-lebihan. Baik seimbang dalam pengertian dari satu sisi yang lain atau dalam hal satu masalah, dan nggak boleh dia berlebihan di situ, ya. Jadi kadang-kadang umpama dia mau sholat pakaiannya masya Allah ya, bagus, indah gitu kan. Nah ketika dia ke masyarakat tampil di hadapan orang biasa-biasa saja, jangan. Tetap aja kalau memang ada kayak itu pula, kalau memang ada ya. Intinya bahwa satu sisi Islam memerintahkan kita untuk selalu menjaga penampilan yang indah, penampilan yang apik, yang rapi dan segala macam itu. Tapi di sisi lain juga kita diperintahkan kita untuk menjaga keseimbangan agar keindahan yang kita tampilkan itu benar-benar memang cocok dan layak. Jangan pula kita berlebihan dari satu sisi tapi tidak menjaga sisi yang lain, ya. Wala yaghibu an balihi anal islam alladhi hadda ala tazayyuni wal ihtimami bil mazhari wa akhdhi zinati inda kulli masjid huwa alladhi haddara minal ifrati wal mubalaghati fi zinah. Dan hendaklah seorang muslim tidak pernah hilang dari ingatannya bahwa Islamlah yang telah mendorongnya untuk berhias,
untuk memakai pakaian yang indah, wal ihtimam bil mazhar, dan perhatian dengan penampilan, dan mengambil zinah, perhiasan indah kulli masjid, setiap ingin masuk ke dalam masjid. Nah, dia pula lah, Islam pula lah yang memperingatkan kita dari berlebih-lebihan di dalam berhias. Gitu. Jadi keseimbangannya hadir di sini. Satu sisi Islam memerintahkan kita untuk menjaga penampilan, tapi Islam juga memperingatkan kita untuk apa? Untuk berhati-hati, tidak berlebih-lebihan dalam masalah perhiasan ini. Bihaitsu tastab'idu ya. Bihaitsu tasta'bidu al-insanu bihadhil hayah. Ya. Bagaimana maksudnya berlebih-lebihan yang dilarang dalam Islam itu? Artinya tasta'bidu al-insanu bihadhil hayah wa taqdu syaghluhu asyaghil wa hammuhu ad-daim al-kabir wa dzalika fil hadits syarif al-qail. Manusia tasta'bid, menjadi hamba. Menjadi hambanya, menjadi hamba apa namanya ini? Tasta'bidu al-insana fi hadhil hayah. Manusia itu menjadi hamba dari berhias itu sendiri. Artinya kalau masalah perhiasan dia berlebihan. Tasta'bid, jadi hamba. Jadi kan kita ini kan sejatinya kan Abdullah ya, hamba Allah, bukan Abdul Mal, bukan hamba harta, Abdul Mansib, bukan hamba jabatan, dan bukan juga Abdul Nas, bukan hamba manusia, kan nggak boleh. Kita ini adalah hamba Allah, merdeka kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini dikatakan bihaitsu tasta'bidu al-insan fi hadhil hayah. Manusia itu jadi budaknya perhiasan. Kalau masalah perhiasan, masya Allah ya, kandas-kandasan habis-habisan dia. Akhirnya apa? Wa taqdu syaghluhu syaghil. Semua perhatiannya, kesibukannya, wahammuhu ad-daim al-kabir, dan perhatiannya, kemudian juga kepeduliannya yang besar yang banyak hanya ke situ gitu. Hanya masalah perhiasan, penampilan, yang lain enggak diperhatikan. Ini enggak benar, ya. Ta'isa abdud dinar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadis syarif, dalam hadis yang mulia. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ta'isa abdud dinar, celakalah hambanya dinar. Wa dirham, dan hambanya dirham. Wal qatifah, pakaian yang tebal. Wal khamisah, pakaian sutra. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dia diberikan dia senang, kalau tidak diberikan dia tidak senang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya di sini ada orang-orang yang memang ya menghabiskan segala umurnya, perhatiannya, kemudian juga menghabiskan kepeduliannya, itu semuanya terkait dengan masalah harta ini untuk dia bisa berhias dengan baik. Makanya diancam oleh Nabi, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Ada orang-orang gara-gara harta lupa ibadah kepada Allah. Ada orang kadang-kadang memperhatikan pakaian penampilan tapi lupa beribadah kepada Allah. Ya, ini yang dilarang seperti ini. Kita dituntut untuk berindah-indah dalam rangka ibadah, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bukankah kita dalam beribadah dituntut untuk selalu berhias dengan baik? Betul. Bukankah kita dituntut di hadapan manusia kita berpenampilan yang baik? Betul. Karena Allah indah dan suka yang indah-indah. Tapi jangan sampai, ya, jangan sampai gara-gara kita memperhatikan keindahan, memperhatikan penampilan, akhirnya apa? Akhirnya kita lupa ibadah kepada Allah. Ya, lupa kita berbuat baik kepada manusia, lupa kita lain sebagainya, lupa kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Makanya ada orang kan, ta'isa abdu dinar, celakalah hamba dinar dan hamba harta ini, hamba dirham ini. Orang kadang-kadang kita lihat pada hari ini di masyarakat kita, mungkin keluarga kita, mungkin kita sendiri, yang kadang-kadang kalau perkara dunia ini kita bela-belain. Kita kita habiskan usia kita pikiran kita peras untuk hal itu. Tapi kalau untuk sisi akhirat, masya Allah, ya. Kalau untuk masalah dunia itu kurang waktu, sedangkan untuk masalah akhirat nggak ada waktu. Allahu Akbar. Padahal kalau kita kembali kepada konsep keseimbangan, kita nggak seimbang sebenarnya kan. Berapa jam waktu kita untuk duniawi dan berapa jam waktu kita untuk akhirat? Nggak ada. Kalau kita bandingkan, ya, waktu kita untuk ibadah saja mungkin 2 jam nggak ada sih, gitu kan. Kalau ibadah yang selalu tetap ini kan adalah sholat 5 waktu. Berapa jam rupanya sholat itu kita gunakan kalau kita kumpulkan 5 kali 17 rakaat itu? Ada 2 jam? Belum tentu. Sholat kita kadang-kadang kita sholat seperti patok ayam, ya, yang cepat sekali, subhanallah. Terburu-buru kita, nggak nyaman kita dengan sholat itu. Ini adalah perkara yang rusak. Ini perkara yang nggak benar. Maka kata Nabi, orang hamba dinar, hamba dirham, artinya gara-gara harta ini dia sibuk dengan masalah harta demi untuk penampilan dan lain sebagainya kan. Jadi penampilan ini jangan hanya pakaian ya. Penampilan ini jangan dianggap hanya pakaian,
hanya apa namanya ini hal-hal yang kita nampak. Enggak. Ada orang apa namanya gara-gara perhiasan ini rumahnya yang harus cantik, yang apik, mobilnya, apalagi coba ladangnya, sawahnya, pabriknya, pesawatnya, kekayaannya yang lain. Nah, ini betul-betul diperhatikan dengan baik. Ya, diperhatikannya sedemikian rupa akhirnya lupa ibadah kepada Allah. Kalau sholat nggak peduli demi harta, ya, sholat ditinggalkan, dengar adzan pun nggak macam-macam nggak dengar dia. Ya, haji nggak mau, umroh nggak mau. Tapi kalau ke Eropa sering, kan itu. Ini nggak benar. Ya, jadi celakalah hamba dinar, hamba dirham, dan hamba pakaian dan khomisoh. Gara-gara itu dia lupa ibadah kepada Allah. In u'tiya radiyah, jika dia diberikan dia senang, wa illam yu'ta wa illam yu'ta lam yarda. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan dan episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla dalam setiap aktivitas kita. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.